Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas struktur data yaitu list. Sebelumnya, perkenalkan saya Mia Maulidia dengan NIM 2124 dan teman saya Dimas Ilham Prayoga dengan NIM 2124 dan satunya Dejan Putra Pratama dengan NIM 2124 Di sini apa sih linguist itu? Di sini disebutkan struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data secara terurut sehingga memungkinkan penambahan, pengurangan, dan pencarian dari elemen data yang tersimpan dalam scenario dapat dilakukan lebih efektif. Untuk selanjutnya, kelebihan menggunakan linguist ini yaitu secara ukuran lebih dinamis dan alokasi penggunaan memori dapat disesuaikan dengan mudah sesuai kebutuhan dan juga penambahan data maupun penghapusan dari data relatif lebih cepat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari linguist itu sendiri. Berdasarkan penjelasan dari teman saya, Mia Maulidia. Nah, di sini linguist ini terdapat dua kelas, yaitu kelas Node dan juga kelas linguist. Nah, di mana kelas Node ini sebagai konstruktornya sendiri, di mana dimulai dari dev init, terus terdapat dua parameter, yaitu save dan data. Nah, kemudian itu ada save.item sama dengan data, dan save.ref sama dengan non. Ref itu sama dengan artinya itu adalah node selanjutnya. Jadi merujuk pada node berikutnya. Kemudian yang kedua ada kelas linked list. Nah, di sini terdapat konstruktor yaitu dev init save. Nah, di mana parameternya itu kan save. Nah, di sini save.start node. Nah, artinya tuh node awal atau node yang pertama di mana sama dengan non atau kosong. Kemudian ada fungsi dev traverse list dengan parameter save. Nah, di sini jika save.startNode itu adalah non atau kosong, maka diprintlah list tidak memiliki elemen sama sekali karena pada dasarnya tidak memiliki node awal gitu. Kemudian nilainya di return dan bila tidak, maka n sebagai variabel sama dengan save.startNode. Nah, well n is not known ketika n-nya itu yang berisi save.startNode ini tidak kosong, maka akan diprint n item, koma. Nah, ini semacam kosong gitu ya, sering kosong gitu. Kemudian n sama dengan n.ref atau n.ref. Jadi ke node berikutnya seperti itu. Kemudian ada dev insert at start dengan dua parameter yaitu save dan data. Nah, insert at start ini itu adalah metode yang digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan node itu di awal. Jadi isinya badan fungsinya adalah new node, node yang baru sama dengan node data, node dengan parameter data, new node.ref sama dengan save.startNode. Nah, save.startNode ini sama dengan new node seperti itu. Kemudian ada insert at end. Nah, metode ini itu untuk menambahkan node di akhir gitu. Karena bisa dikatakan linked list ini bersifat dinamis dibandingkan array list itu sendiri. Nah, di sini juga sama memiliki dua parameter yaitu save dan data. Nah, berikutnya isi dari badan fungsinya adalah new node sama dengan node data. Nah, jika save the start node itu kosong, maka save the start node ini akan menghasilkan new node dan di return nilainya. Seperti itu. Kemudian n sama dengan save the start node. Nah, ketika n.ref is not known, artinya tidak kosong, maka n sama dengan n.ref seperti itu. Kemudian ada dev insert after item. Nah, di sini juga termasuk ke dalam metode. Jadi untuk memasukkan setelah item gitu dengan tiga parameter yaitu save, x dan data. Nah, di sini isinya n sama dengan save dot start node. Jadi patokannya itu adalah variabel n itu.
Nah, print n.ref ke node berikutnya. While n is not known if n.item sama dengan x. Jika n sama dengan parameter x, maka berhenti break. Nah, jika n sama dengan n.ref, nah, seperti ini. If n is known, itu sama seperti sebelumnya yang n sama dengan n.ref. Jadi merujuk kepada berikutnya. Nah, jika n itu kosong, maka akan menghasilkan atau akan ngeprint item not in the list. Jadi tidak ada item di dalam list gitu. Tidak apa ya, itemnya tidak ada di list. Nah, jika tidak, maka new node sama dengan node data. New node dot ref sama dengan n dot ref. N dot ref sama dengan new node seperti itu. Kemudian ada yang namanya method insert before item. Nah, dengan tiga parameter yang sama yaitu save, x, dan data. Maka kurang lebih seperti ini isinya, yaitu jika save the start node itu kosong, maka di print list tidak memiliki elemen dan nilainya akan dibalikan. Nah, jika x sama dengan save the start node dot item, maka new node sama dengan node data, new node dot ref sama dengan save the start node, save the start node sama dengan new node, dan di retro nilainya seperti itu. Kemudian ada juga seperti ini, seperti sebelumnya, variabel n sama dengan save the start node di print n.ref atau n.ref untuk merujuk pada berikutnya. While n.ref itu tidak kosong, maka dan jika n.ref item itu sama dengan x, maka akan break, dan berikutnya n sama dengan n.ref. Nah, jika n.ref itu kosong, maka yang di print adalah item not in the list seperti itu. Dan berikutnya juga sama else gitu. Kemudian ada metode berikutnya yaitu insert at index dengan tiga parameter yaitu save index data. Nah, jika if index sama dengan 1, maka akan menghasilkan new node sama dengan node data, dan sama seperti sebelumnya new node.ref sama dengan save the start node, dan save the start node sama dengan new node. Dengan variabel i sama dengan 1 dan n sama dengan save the start node itu sendiri. Nah, while i lebih kecil indeks 1 and n is not known, artinya n itu tidak kosong, maka n sama dengan n.ref dan i sama dengan i plus 1. I itu variabel yang sebelumnya sama dengan 1. If n is known, maka akan di print index out of bound. Nah, jika tidak, eh, maka new node sama dengan node data, new node.ref sama dengan n.ref, n.ref sama dengan new node. Nah, berikutnya adalah metode delete star dengan satu parameter yaitu save. Nah, di sini jika save the star node is known atau kosong, maka akan di print the list has no element to delete. Jadi tidak ada list tidak memiliki elemen untuk dihapus seperti itu. Kemudian di return nilainya. Nah, kemudian save the start node sama dengan save the start node dot ref. Kemudian ada metode delete at n dengan parameter save. If save the start node is not none, jadi jika node awalnya itu kosong, maka akan di print the list has no element to delete gitu loh, karena tidak ada node awal sebagai patokannya. Kemudian di return. Dan kemudian n sebagai variabel menyimpan save the start node. Ketika n.ref is not known, tidak kosong, maka n sama dengan n.ref dan n.ref itu sama dengan none. Seperti itu. Kemudian ada def get count. Nah, get count ini untuk menghitung jumlah dari listnya itu ya, link list. Nah, if save the start node is known, return 0. Nah, n sama dengan save the start node, count sama dengan 0. Count itu variabel untuk menyimpan nilai base-nya itu yaitu 0. Nah, well n sama is not known, maka count tadi yang berisi 0 itu sama dengan count plus 1. Dan n sama dengan n titik ref. Seperti itu. Kemudian kemudian ada metode search item yaitu dengan parameter save dan x. Nah, if save the start node is known, maka akan dihasilkan list has not elements gitu. Nah, kemudian akan di return dan
n sama dengan save the start node. Nah, ketika n is not known, if n dot item sama dengan x, sesuai dengan parameter yang ada tadi yaitu x, maka print item found, kemudian akan dibalikkan nilainya menjadi true. Dan n sama dengan n.ref atau titik ref. Kemudian akan di print item not found, return false. Kemudian ada def darat element by value, save dengan parameter save dan x. Nah, beda dengan yang tadi, delete element by value itu berdasarkan nilai dari indeksnya. Misal indeks 1 itu berisi nilai 2. Maka yang dihapus bukan indeks 1 tapi nilai 2-nya. Seperti itu. Nah, jika save the start node is known, maka akan di print the list has not element to delete dan di return. Seperti itu. Nah, kurang lebih yang akan saya tambahkan di sini adalah mengenai ya ada jumlah angka juga yaitu sum. Nah, di sini eh terdapat satu parameter yaitu save dan terdapat satu variabel yaitu list sama dengan list kosong. Jika save the standard is known, maka akan di print hal yang sama yaitu list tidak memiliki elemen dan di return. Nah, jika tidak, n sama dengan save the start node, well n is not known list.append. Jadi akan ditambahkan ke dalam list yang kosong tadi dengan isi yaitu n titik item itu. Nah, n sama dengan in titik ref, kemudian akan di print total nilai link list adalah sum list. Jadi jumlah dari keseluruhan link list itu sendiri berapa. Seperti itu. Kalau sebelumnya kan tadi menghitung banyaknya anggota dari link list seperti itu. Kemudian ada def join link list. Nah, tujuannya adalah untuk menggabungkan link list itu sendiri dengan dua parameter yaitu save dan link list. Nah, di sini start node to sama dengan link list dot start node. If save start node is known, save start node sama dengan start node to seperti itu. Dan di return. Nah, kemudian ada n sama dengan save dan start node. Nah, ketika n dot ref is not known, tidak kosong, maka n sama dengan n dot ref. N dot ref sama dengan start node to seperti itu. Kemudian ada def reverse untuk membalikan pointernya itu dengan nah di sini isinya dua parameter save dan data. Pointer sama dengan save dot start node, endpointnya sama dengan 0. Nah, ketika pointer ref sama dengan pointer dot ref, pointer dot ref itu sama dengan endpoint. Jadi ketika sampai ke endpoint, nah endpoint akan balik lagi sama dengan pointer, pointer sama dengan ref. Kemudian save dot start node sama dengan endpoint. Seperti itu. Dan kemudian akan di return datanya ke traverse list yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Kemudian dan ada yang terakhir itu adalah urutkan. Nah, di sini tujuannya untuk mengurutkan dari data link list itu sendiri. Nah, ketika save data not ref is not endpoint tidak merupakan poinnya terakhir, maka pointer itu sama dengan save to start node gitu. While pointer dot ref is not endpoint, maka ref sama dengan pointer dot ref yaitu pointer sama dengan save to start node. Jika pointer dot item lebih besar dari ref dot item, maka x sama dengan ref dot item dan ref.item sama dengan pointer.item. Di mana pointer.item itu sama dengan X. Seperti itu. Nah, selanjutnya endpoint sama dengan pointer. Kemudian, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini merupakan soal nomor 1 yang akan saya jelaskan. Next. Nah, di sini terdapat kode metode insert at index, yaitu berguna untuk menambahkan node baru ke indeks yang diinginkan di link list. Metode ini membutuhkan data untuk node baru dan informasi indeks ke beberapa untuk ditambahkan. Dan selanjutnya ini ada metode insert at end. Ini berfungsi untuk menambahkan node baru di akhir link list. Dan insert at end ini membutuhkan satu parameter data untuk dijadikan nilai pada node baru. Sedangkan metode traverse list adalah metode yang digunakan untuk mencetak nilai dari setiap node satu per satu.
Metode ini tidak membutuhkan parameter. Dan di sini juga ada metode insert at index. Ini berguna untuk menambahkan node baru ke indeks yang diinginkan di linked list. Metode ini membutuhkan data untuk node baru dan informasi indeks ke beberapa untuk ditambahkan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 ya. Nah, di soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat sebuah link list untuk menyimpan data bertipe integer ya. Kemudian kita akan menyimpan nilai yaitu 3, 1, 6, 5, 3, 10, 9, 12, dan juga 5 ke link list tersebut. Nah, data 1 sampai 4 dimasukkan menggunakan tambah depan, kemudian data 5 sampai 8 dimasukkan menggunakan fungsi tambah di belakang. Nah, kemudian setelah menambahkan 8 data tersebut, nantinya kita akan menambahkan data 40 di urutan keempat dan juga data 13 di urutan ketujuh. Nah, kemudian kita akan menghapus satu data di depan dan satu data di belakang. Kemudian kita akan menghapus juga data urutan kelima dan juga data urutan ke-8. Nah, untuk kodenya mungkin bisa lanjut. Nah, seperti ini ya. Jadinya kita memanggil terlebih dahulu kelas link list tersebut ya. Kita panggil kemudian kita simpan ke dalam variabel array key 2 tersebut. Array ke underscore 2 ya. Nah, kemudian kita akan memasukkan nilai yang diminta tadi yaitu kita akan memasukkan dari depan nilai 3, 65, 1 dan juga 3. Nah, kemudian kita akan memasukkan dari belakang yang nilai data yaitu 10, 9, 12, dan juga 5. Nah, kemudian kita memasukkannya itu menggunakan insert at n ya kalau belakang. Nah, kemudian kita traverse list tersebut. Nah, untuk outputnya yaitu seperti yang di kanan ini yang paling atas. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan data di urutan keempat dan juga di urutan ketujuh. Nah, untuk menambahkan data melalui indeks tersebut, kita menggunakan sebuah fungsi yaitu insert at index, di mana kita akan menuliskan indeksnya terlebih dahulu 4 dan juga dilanjutkan dengan nilai yang ingin dimasukkan, yaitu 40. Jadi nanti 40 berada di dalam indeks keempat. Nah, kemudian kita juga diminta untuk menghapus data di awal dan juga di akhir. Nah, jadi kita menggunakan fungsi delete at start dan juga delete at end untuk menghapus data di awal dan juga data di akhir. Nah, untuk outputnya seperti yang di kanan ya. Jadi data tadi yang di awal 3 itu terhapus dan juga data di akhir yaitu 5 juga ikut terhapus. Nah, kemudian kita juga akan menghapus data pada urutan kelima dan juga ke-8. Nah, kita menggunakan fungsi delete element ya by value di sini. Kita jadi sudah mengetahui value-nya tersebut, kita tinggal masukkan value-nya untuk dihapus supaya data tersebut bisa terhapus. Nah, mungkin untuk penjelasan soal nomor 2 seperti eh, barusan bisa dilanjut ke soal nomor 3. Oke, baik. Untuk soal nomor 3 sendiri adalah di sini ditekankan untuk membuat metode, di mana yang pertama metodenya itu digunakan untuk mencari banyaknya anggota sebuah link list. Kemudian metode untuk menghitung jumlah atau sum semua bilangan di dalam link list. Kemudian ada menyambung dua buah link list menjadi satu dan juga bisa kemudian itu adalah mengurutkan link list dan yang terakhir itu adalah untuk mengembalikan arah semua pointer di link list. Kemudian nextnya adalah, nah, jadi soal nomor 3 itu seperti ini ya. Nah, jadi di sini kami untuk menghitung itu tadi saya sudah jelaskan mengenai codingannya. Jadi untuk menghitung banyaknya anggota di dalam link list di sini kami menggunakan get count. Jadi di sini kita cuman menghitung array kedua atau list yang keduanya aja berdasarkan soal yang kedua.
seperti yang digambar ini menggunakan cetak banyaknya anggota pada linked list array kedua dot get count. Nah, itu untuk menghitung jumlah banyaknya anggota linked list yang ada di variabel array kedua, di mana array kedua itu berisi ya sama dengan kelas linked list itu sendiri, seperti itu. Kemudian di sini ada perintah untuk membuat sebuah metode untuk menghitung jumlah semua bilangan di linked list. Maka di sini seperti yang dijelaskan, nah menggunakan metode jumlah angka. Nah, di sini menggunakan array kedua, variabel array kedua. Nah, di sini ditemukan hasilnya itu adalah 131. Kenapa 131? Karena itu berdasarkan dari data array yang kedua. Nah, di sini bisa dilihat yang array kedua berapa jumlahnya. Jadi bisa dilihat ya, array kedua ini di sini di soal nomor 2, array ke 1 itu soal nomor 1. Maka dengan jumlah angka yang itu dan hasilnya adalah 131. Seperti itu. Dan tadi banyaknya anggota adalah 6. Nah, bisa dilihat ya jumlahnya itu ada sekian. Seperti itu. Ada 6. Berikutnya, nah, mengurutkan linked list. Nah, di sini untuk penggabungan dulu, sorry. Jadi di sini digabungkan terlebih dahulu, di mana menggunakan metode join linked list yang tadi saya jelaskan. Di mana dengan array ke 1, linked list yang berada di soal ke-1 kemudian menggunakan metode join linked list dengan parameter variabel array kedua dan kemudian ditutup dengan array ke-1 dot reverse list. Jadi mencetak yang array ke-1 dan hasilnya bisa dilihat jadi digabung ya 2 2 9 12 6 11. Nah, itu untuk linked list yang kedua. Kemudian itu untuk linked yang ke-1. Kemudian rilis kedua adalah 1 65 40 3 13 9. Jadi tergabung. Seperti itu. Kemudian untuk mengurutkan link list. Nah, di sini mengurutkan link list yang pertama terlebih dahulu. Jadi seperti ini ya mengurutkannya. Sebenarnya ini digabung sih dari kami sendiri antara link list 2 dengan link list 1. Jadi digabung dan hasilnya tuh adalah seperti ini. Jadi diurutkan dari gabungan link list yang tadi. Nah, digabung dan diurutkan dari angka yang satu. 1, 2, 2, 3, 6, 6, 9, 9, 11, 12, 13, 14 sampai yang terbesar adalah 65. Jadi itu untuk mengurutkan. Ya, dan yang terakhir itu adalah untuk membalikan pointer. Jadi istilahnya dari kami sendiri itu memahami untuk membalikan pointer adalah membalikan dari angka yang terbesar menjadi angka yang terkecil. Nilai yang terbesar dari yang terkecil. Maka di sini kami sendiri memulai dari angka 65, kemudian 40, 13, sampai yang terakhir adalah 1. Jadi berdasarkan gabungan link list antara link list 1 dengan link list 2, namun dibalik seperti itu. Nah, untuk penjelasan soal dari soal 1 sampai soal 3 beserta jawaban dan codingan dari kelompok 7 cukup sekian. Jika dari kami sendiri ada kesalahan di dalam menjelaskan, mohon dimaafkan dan terima kasih banyak.